Matahari Umi memeluk Lela dengan erat saat putrinya itu berpamitan untuk ikut dengan suaminya. Wanita dengan tubuh renta itu tak kuasa menahan tangisnya karena akan ditinggalkan oleh sang putri. Sama seperti Umi, Lela juga tak kuasa menahan tangisnya. Dia terus memeluk sang ibunda dengan erat seolah tak ingin terpisahkan. "Pergilah nak, ikut suamimu. Sekarang dia yang lebih berhak atas dirimu." Umi melepaskan pelukannya. Dia lalu membelai kepala putrinya dengan penuh kasih sayang. "Jangan lupa semua nasihat Umi, jadilah istri yang solihah. Ingat jika surgamu ada pada keridaan suamimu." Lela mengangguk. Siti dan Zainab lalu menghampiri dan memeluknya bergantian. "Semoga di pernikahan ini, kamu akan mendapatkan kebahagiaan." Zainab memeluk erat adiknya. "Amin." Orang-orang yang mendengar serentak menjawab. Kini giliran Zain berpamitan pada ibu mertuanya. "Umi serahkan dia padamu. Tolong ingat semua pesan-pesan Umi, nak." Umi berkata dengan penuh harap. Zain mengangguk. "Insya Allah Umi, semua pesan Umi akan selalu aku ingat." Zain mencium tangan mertuanya. Setelah keduanya, disusul oleh Aisyah dan Alfian yang kini berpamitan pada Umi dan yang lainnya. Setelah itu mobil keduanya lalu beriringan meninggalkan halaman parkir pondok pesantren. Umi dengan dipapah oleh Siti juga Zainab kembali masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Lela tampak berusaha untuk menghentikan air mata yang terus berderai dengan sendirinya. Zain yang menyetir sesekali melirik sang istri hanya bisa terdiam seolah merasakan kesedihan yang tengah dialaminya. Sudah setengah perjalanan dan keduanya hanya terus terdiam. Lela terlihat sibuk dengan tasbih yang senantiasa ada di tangannya sementara Zain sibuk menyetir di sampingnya. "Boleh aku tanyakan sesuatu?" tanya Zain tiba-tiba mengagetkan Lela. Lela awalnya hanya terdiam tak menjawab. Lalu dia menjawab pertanyaan suaminya dengan anggukan kecil. "Apa berbicara denganku membuatmu takut?" tanya Zain ragu-ragu. Lela tak lantas menjawab, namun kemudian dia menggelengkan kepalanya pelan. Semenjak mengetahui jika sang suami tahu akan kondisinya yang sebenarnya, entah mengapa itu membuat dirinya sedikit nyaman. Walaupun masih agak sedikit ketakutan, namun dia masih bisa mengatasi rasa takut itu. "Bisa tolong beritahu aku apa yang boleh dan tidak boleh aku lakukan asal itu membuatmu nyaman?" Lela terdiam. Dia bingung untuk menjawabnya. "Aku akan melakukan apapun agar kamu bisa nyaman saat kita di rumah nanti." Lela tak jua menjawab. Dia hanya terus terdiam. "Kamu tahu konsep menjauh untuk menjaga? Perumpamaannya adalah matahari yang mencintai bumi dengan jaraknya." Zain melirik Lela. Itu terdengar tegar dan dewasa memang, namun tetap menyedihkan. Lela menjawab dengan pelan. Zain kaget dengan jawaban istrinya. "Menjauhiku untuk menjagaku, sampai kapan kamu akan tahan?" "Sampai kamu sendiri yang datang padaku," jawab Zain cepat. Lela terdiam. Asteris. Anita tampak lega mendengar kabar jika Lela dan Zain sedang dalam perjalanan menuju kota berbarengan dengan Aisyah dan suaminya. Setelah berada di sini, maka Lela bisa rutin berkonsultasi dengan psikiater, dan aku harap itu akan cepat membantunya untuk sembuh. Anita melihat suaminya yang sedang menyetir. Zaidan hanya mengangguk saja, karena sebenarnya dia sedang mengingat kembali ketika dulu dia sering melihat Lela disiksa oleh suaminya sehingga dirinya berpikir jika wajar saja Lela mengalami trauma yang berat akibat dari penyiksaan itu. Suaminya dulu menyiksanya dengan sangat kejam. Lela pernah bercerita jika setiap malam dia selalu disiksa dan dianiaya suaminya hanya karena kesalahan kecil saja, bahkan bisa saja tanpa sebab dan alasan dirinya disiksa begitu saja. Lanjut Anita lagi dengan kesal. Wajar saja jika ketakutan Lela muncul jika dia berada dalam satu ruangan dengan laki-laki di malam hari. Hal itu pasti mengingatkannya pada saat dia disiksa dulu. Anita mengingat kejadian tadi malam. Dasar psikopat, laki-laki kejam, tidak berperasaan. Anita terlihat semakin geram dan kesal ketika teringat kembali wajah Amar.
mantan suami Lela. Tiba-tiba Zaidan memegang tangan istrinya, membuat Anita kaget dan langsung melihat suaminya. Ketika keburukan orang lain ditunjukkan kepada kita, bukan untuk kita gunjingkan, tapi untuk kita pelajari agar kita tak melakukan keburukan yang sama. Zaidan menghentikan mobilnya karena kini mereka telah sampai di parkiran klinik. Dia lalu menatap wajah sang istri. Keduanya saling menatap mesra. "Aku yakin jika kamu tak akan pernah melakukan hal itu," ucap Anita sambil terus menatap sang suami. "Kamu adalah suami yang baik, suami yang sikap dan ucapannya selalu lemah lembut, yang tidak pernah berkata dan bersikap kasar padaku." Zaidan tersenyum. Dia lalu semakin mendekatkan dirinya pada sang istri kemudian mengecup keningnya perlahan dan cukup lama. Kening adalah saksi ketaatan kita kepada Allah SWT sebagai alat perantara tunduk makhluk pada sang penciptanya, dan bagi seorang suami mencium kening istri adalah sumber semangat dan ketenangannya dalam mencari nafkah dan menjalani hari, ucap Zaidan sambil membelai pipi istrinya. Anita lalu tersenyum sambil mengambil tangan kanan suaminya. Dia lalu mencium punggung tangan suaminya cukup lama. "Dengan tangan ini suamiku bekerja mencari nafkah. Lewat ciuman ini aku menitipkan doa agar Allah menjaga kasih sayang suami dan tidak membawa pulang apa yang bukan haknya. Lewat ciuman ini juga aku menitipkan doa agar Allah senantiasa menjaga suamiku."